Kristus Sang Penyembuh yang terluka. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ada satu kenyataan yang tidak mudah kita terima dalam iman, bahwa penyembuhan seringkali tidak datang dengan cara yang kita bayangkan. Kita berharap Tuhan mengangkat luka, menghapus penderitaan, atau mengubah situasi secara cepat. Namun, Petrus mengajak kita melihat sesuatu yang lebih dalam, bahwa justru melalui luka Kristus kita dipulihkan. Yesus tidak memilih jalan yang mudah. Ia masuk ke dalam penderitaan manusia, mengalami penolakan, ketidakadilan, bahkan kekerasan. Namun yang mengejutkan adalah responsnya. Ia tidak membalas, ia tidak melawan dengan cara dunia. Ia menyerahkan diri kepada Allah yang adil. Disitulah kita melihat kekuatan kasih yang sejati, kasih yang tidak dikalahkan oleh luka. Petrus menegaskan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini bukan sekedar pernyataan teologis, tetapi undangan untuk melihat hidup dengan cara yang baru. Kita semua membawa luka relasi, luka masa lalu, luka yang mungkin masih kita sembunyikan. Namun, luka itu tidak harus menjadi akhir cerita. Di dalam Kristus, luka bisa menjadi ruang perjumpaan dengan kasih yang memulihkan. Kesadaran bahwa kita telah disembuhkan mengubah cara kita hidup. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai ancaman, tetapi sebagai sesama yang juga sedang berjuang. Kita tidak lagi hidup dari luka, tetapi dari kasih yang menyembuhkan luka itu. Namun penting untuk diingat, iman Kristen tidak pernah memuliakan penderitaan itu sendiri. Kita tidak dipanggil untuk mencari luka atau mempertahankannya. Yang kita hidupi adalah kasih Kristus yang setia di tengah luka. Karena itu, kita juga dipanggil untuk hadir secara sehat, mengasihi tanpa membiarkan diri terus-menerus disakiti, memberi tanpa kehilangan diri. Mengikuti Kristus berarti belajar mencintai dengan cara yang memulihkan, dan itu dimulai dari kesediaan untuk menerima bahwa kita sendiri telah terlebih dahulu dipulihkan. Pertanyaan refleksi. 1. Luka apa yang masih saya bawa dan belum saya bawa dengan jujur ke hadapan Tuhan? 2. Bagaimana pengalaman dipulihkan oleh Tuhan membentuk cara saya melihat orang lain? 3. Apa arti mengasihi dengan cara yang memulihkan, bukan melukai diri sendiri?